Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Alvin Kafabihi dengan NIM 22117 akan menjelaskan alur pemrograman dari sebuah website yang sudah dipelajari sebelumnya di video tutorial yang sudah di-share oleh Pak Faid di Tele. Yang mana di sini salah satu contoh memanipulasi sebuah tampilan menggunakan Vue.js. Mungkin dari segi tampilan, kita ini seakan-akan diminta untuk mengupload sebuah file ya. Yang mana ketika kita mengklik tombol upload, maka akan menampilkan sebuah loading. Ketika kita mengklik sebuah tombol batal, maka loading itu akan hilang seperti itu. Pada dasarnya ini tidak ada hubungannya dengan database. Namun di materi ini kita belajar bagaimana caranya kita memanipulasi sebuah tampilan menggunakan Vue.js. Mungkin langsung saja ke kodenya. Jadi HTML itu sendiri itu berada di folder tugas PBP yang mana di dalam folder itu ada index.html, load.div, main.js, dan style.css. Kayaknya style.js ini tidak dipakai karena saya satukan langsung dengan HTML-nya. Karena terlalu sedikit stylenya. Kalau saya masukkan ke style CSS-nya, maka dari itu saya satukan saja di HTML-nya. Baik, di sini di dalam HTML-nya yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan Vue.js yaitu harus menggunakan atau harus menggunakan link atau CDN dari Vue.js itu sendiri seperti itu. Kalau ini lupa kita definisikan, maka kita tidak bisa menggunakan Vue.js itu sendiri. Ya, terkait CDN mungkin teman-teman bisa cari di Google. Di situ ada, memang sudah disediakan. Jadi, bagaimana caranya si HTML ini connect dengan JavaScript dan juga Vue.js-nya? Yaitu langkah awalnya tentunya teman-teman harus cari CDN-nya terlebih dahulu. Lalu, teman-teman mengkonekkannya juga ke JavaScript, file JavaScript-nya. Karena file JavaScript ini kita gunakan untuk tempat ngoding Vue.js kita. Jadi kalau semuanya sudah selesai, teman-teman harus membuat blok khusus. Saya membuat dengan ID app yang mana semua elemen yang berada di dalam div app ini itu akan dikontrol oleh Vue.js seperti itu. Intinya seperti itu intinya. Nah, agar si Vue.js ini terbaca atau bisa mengontrol tampilan yang berada di dalam box div dengan ID app ini, maka teman-teman itu harus yang pertama itu harus membuat aplikasi instannya. Seperti itu. Di sini. Nah, cara membuatnya yaitu Vue create app. Yang mana fungsi ini dia membuat sebuah aplikasi instance yang mana semua kode yang kita gunakan untuk memanipulasi tampilan itu berada di dalamnya seperti itu. Setelah teman-teman membuat fungsi ini dan fungsi ini ditaruh atau berada di dalam variabel app, maka teman-teman harus menghubungnya ke DOM dengan app.mount dengan ID elemennya. Yang mana ini berada di dalam variabel mount seperti itu. Jadi di sana si HTML dengan elemen app itu sudah terkoneksi atau terhubung dengan si Vue.js seperti itu. Selanjutnya yang teman-teman harus lakukan yaitu dengan mendefinisikan data. Data di sini dia seperti penempatan sebuah elemen atau sebuah bisa dikatakan variabel, tapi bukan variabel seperti itu. Yang mana si kata kunci ini itu kita gunakan untuk memanipulasi di elemen HTML-nya. Seperti contohlah elemen ini header. Header di sini kan berada di JavaScript.
Karena dia sudah berada di dalam data, maka otomatis dia sudah bisa digunakan di di file HTML dengan menggunakan redirect direktif VHTML, yang mana ketika kita melihat tampilnya seperti ini. Nah, maka akan muncul my file seperti itu. Jadi di sini sudah membuktikan bahwasanya si HTML ini sudah terhubung dengan Vue.js. Nah, enaknya menggunakan Vue.js ini, itu tampilan itu semakin dinamis. Contohlah ketika kita mengubah nama filenya itu semisal myfiles unuja, maka secara tidak langsung tampilannya itu akan juga ikut berubah karena dia mengambil nilai yang ada di dalam Vue.js-nya seperti itu. Itu dasarnya. Jadi semua yang berada di dalam data ini itu bisa dikatakan sebagai variabel atau tempat untuk mendivisikan sebuah variabel. Tapi bukan variabel kayaknya. Tapi fungsinya itu untuk menampung sebuah nilai. Berikutnya yaitu metode. Nah, metode di sini sependek yang saya pahami itu adalah sebuah fungsi yang akan berjalan ketika fungsi itu sudah mendapatkan kode dari si HTML. Contohlah semisal di sini ya. Contoh kecilnya. Di sini di tombol upload di sini dengan kelas btn primary dan tipe button dengan direktif v-on klik gambar. Gambar di sini ini adalah sebuah metode yang mana ketika kita klik button ini, maka si button ini dia akan merujuk ke fungsi gambar. Yang mana di gambar itu, metode gambar ini berisi this.image sama dengan loading GIF. Artinya, dia akan mengisi si kata kunci image ini dengan loading GIF. Seperti itu. Di sini kan si image ini kan kita binding juga dengan si Vue-nya. Ini kan di IMG ini dia terkoneksi ke sini, IMG. Yang awalnya nilainya 0. Otomatis kan nggak tampil apa-apa. Seperti itu kan. Baru ketika kita mengklik tombol upload yang secara otomatis itu merujuk kepada gambar, yang mana isi dari fungsi gambar itu adalah mengisi variabel image ini dengan alamat GIF-nya, yaitu yang di sini. Maka secara otomatis ketika kita mengkliknya, maka akan tampil sebuah loading seperti itu. Kalau kita klik batal, maka si loading itu akan hilang. Karena si tombol batal ini kan dia mengarah ke metode browser file. Yang mana isi browser file itu kembali mengosongkan si variabel image-nya seperti itu. Itu singkatnya ya terkait dengan metode. Dan juga ada yang ingin saya jelaskan juga, yaitu di inputnya, di input tipe file from control dan seterusnya. Jadi sebenarnya saya di sini agak berbeda dengan video tutorial yang di-share oleh Bapak Faid ya, terkait dengan penggunaan ref, exchange dan lain sebagainya. Karena ketika saya mencoba di sana kayaknya ada perbedaan. Tidak bisa karena saya kurang paham juga. Jadi saya ini sini menggunakan input tipe file biasa seperti itu, yang mana secara otomatis filenya itu sudah ditangani oleh si tipe file ini tanpa kita harus ruwet membuat sebuah metode khusus seperti itu. Di situ saya sudah berusaha tapi tetap gak bisa. Jadi saya menggunakan yang
biasa-biasa saja dan ini sudah tidak guna, seperti itu. Jadi ketika kita mengklik choice, maka kita akan diarahkan ke sebuah file dan diminta untuk memilih file tertentu. Nah, baru kita mengkliknya. Nah, maka akan tampil sebuah loading. Nah, di video tutorial itu juga dijelaskan pengkondisian. Contohlah, semisal di sini kan ada sebuah tampilan file tidak ada. File tidak ada. Bagaimana caranya dia akan tampil ketika file itu tidak ada dan hilang ketika ada filenya seperti itu. Karena di alertnya itu di sini, maka di Vue.js itu direktifnya itu diawali dengan v, baru if, baru kondisi. Kondisinya kita sesuaikan yang ada di sini, yang ada di data. Contohnya di sini kita ingin memasukkan filesnya, maka kondisinya files titik length kurang dari lebih dari 0, maka dia akan hilang karena lebih dari 0, seperti itu. Kalau lebih dari 1, kenapa tidak tampil? Karena datanya masih kosong di sini. Coba kita tambah data lah di sini, misal terbebas lah. Kok tidak bisa? Oh ini. Nah, dia akan tampil karena dia mengecek files, yaitu si variable di sini mengecek apakah datanya ada, seperti itu. Karena dia mengecek itu ada, maka dia akan menampilkan itu. Nah, seperti itu. Sebenarnya di sini yang salah salah pemodisannya. Karena kita mengecek ini length. Jika lengthnya itu kosong, artinya datanya kosong, maka dia tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Baru ketika datanya ada, misal kasihlah, maka dia akan tampil. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Sebenarnya kita kasih operator aritmatika. Contohlah 1. Nah, dia akan hilang. Seperti itu. Coba kita kosongkan. Dia akan ada. Seperti itu. Jadi singkatnya seperti ini. Dia mengecek if ini mengecek sebuah variabel yang ada di Vue.js, mengecek panjang dari datanya. Jika panjang dari datanya itu kurang dari 1, yang mana kita ketahui indeks itu dari 0 ya kan, maka ini akan ditampilkan ketika kurang dari 1. Jika melebihi, otomatis kan kondisinya sudah tidak terpenuhi, maka ini tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Mungkin itu saja video penjelasan terkait dengan tugas yang disuruh pelajari oleh Bapak Faid. Singkatnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.